selamat pagi, salam sehat. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang belajar di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini mari kita bersama-sama mempelajari tema 1 di pembelajaran IPA dan IPS. Sekarang mari kita masuk dan mempelajari materi pembelajaran kita. Apa itu batu bara dan apa saja manfaat batu bara? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Indonesia kaya akan sumber daya alam yaitu batu bara sebagai bahan bakar yang telah digunakan sejak berabad-abad tahun yang lalu. Pengertian batu bara secara umum adalah batuan sedimen berbentuk dari endapan organik. Pengertian utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan yang berbentuk melalui proses pembatubaraan, yaitu utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, sedangkan ciri-ciri batu bara, yang pertama ada batu bara antrasit, yaitu batu bara kalori tinggi, ciri-ciri fisiknya keras dan kompak, warna kulitnya hitam dan mengkilat, tingkat kelembaban yang rendah, kadar karbon tinggi, kandungan energinya besar. Kedua, batu bara bituminus, yaitu jenis batu bara yang bersinar atau berkilat dengan warna hitam atau gelap. Juga disebut batu bara hitam yang memiliki kilau atau resin yang bersinar. Batu bara ini membuat pembakaran yang lama dan menghasilkan asap berbau tidak mengenakan ketika dibakar. Berikutnya, batu bara subbituminus, yaitu batu bara muda. Batu bara kalorinya sangat rendah atau bermutu rendah. Ciri-ciri fisiknya lebih lembut dengan materi yang rapuh, berwarna suram seperti tanah, tingkat kelembaban yang tinggi, kadar karbon rendah, kandungan energinya pun rendah. Berikutnya batu bara lignit atau batu bara coklat adalah batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35-75% dari beratnya. Selanjutnya, batu bara gambut adalah gambut yang berpori yang memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah. Nah, berikut adalah beberapa manfaat batu bara. Listrik merupakan salah satu energi yang begitu penting bagi kehidupan manusia, karena listrik sekarang menjadi kebutuhan pokok yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia di era globalisasi ini. Hampir semua kebutuhan manusia berkaitan dengan peralatan membutuhkan listrik sebagai sumber energinya. Misalnya, yang menggunakan energi listrik yaitu HP, televisi, kipas angin, mesin cuci, komputer, dan lain-lain. Berikut beberapa alat yang bisa menghasilkan sumber listrik. Nah, di antaranya perusahaan PLN, yaitu pembangkit listrik PLTU, PLTD, PLTS, dan PLTA. Aki adalah alat yang bisa menyimpan energi listrik dengan bentuk energi kimia. Baterai kering adalah alat yang dapat digunakan untuk menyimpan energi listrik pada zat kimia. Berikutnya, adaptor merupakan sebuah alat elektronik yang dibentuk dari komponen-komponen elektronika pada rangkaian regulator, berfungsi menurunkan tegangan tinggi dan merubah AC menjadi DC. Berikutnya, buah. Seiring dengan perkembangan, sekarang ini ada beberapa penelitian yang telah membuktikan bahwa buah dan tanaman tertentu mampu menghasilkan sumber energi listrik, walaupun energi listrik yang dihasilkan jumlahnya sedikit. Contoh, buah, jeruk, dan pisang. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik karena berbahaya. Batu bara merupakan sumber daya energi yang selama ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Batu bara juga merupakan bahan fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya, yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang mengendap selama berjuta-juta tahun dan
mengalami proses pembentukan batu bara. Selain batu bara, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh yang biasa dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Di antaranya ada temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh yang merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami pada makanan. Kemudian kunyit asam atau minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia. Hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Ternyata sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah karena sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Bersama temanmu, temukan sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Di antaranya yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, baik di materi pembelajaran IPA dan juga IPS. Tetap semangat buat anak-anak ibu yang belajar daring di rumah. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat.